Advokat adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Walaupun narasumber saya nggak suka dengan kata officium nobile, perilaku, tutur kata, dan penampilan menjadi tolak ukur untuk seorang advokat. Untuk membahas mengenai advokat adalah profesi yang terhormat, bersama saya saat ini Dr. Adardam Ayar SHMH, di mana beliau adalah Ketua Dewan Kehormatan DPN Pradi. Apa kabar Bapak? Selamat sore. Selamat sore. Baik. Di sini dalam rangka ini ya, lagi ada kegiatan di. Tapi ini minggu loh Pak. Ya. Kalau untuk suatu kepentingan menyampaikan sesuatu yang urgent, hari Minggu juga biasa. Dan kami sebagai advokat ini, yang namanya bantuan hukum itu sudah terbiasa. Hari kerja, tengah malam, kalau yang perlu bantuan hukum, kita hadir. Karena kita adalah bagian penting daripada proses penegakan hukum itu. Dan tadi di prolog saya, itu ada kata officium nobile yang bikin Bapak agak gatal-gatal gitu. Kenapa tuh Pak? Ini mesti diluruskan. Saya bukan gatal-gatal. Sebetulnya officium nobile itu kan bagus, bahwa advokat adalah profesi yang mulia. Jadi kalau saya secara simpel, advokat adalah profesi yang amanah. Amanah dalam arti advokat itu harus menjalankan kepentingan klien sesuai dengan hukum, kebenaran, dan undang-undang. Cuma persoalannya pada masa sekarang, kelihatannya konteks advokat sebagai profesi yang mulia itu, oleh perkembangan kondisi sekarang, saya agak canggung menggunakannya. Bahwa itu adalah salah satu bentuk kesadaran saya bahwa profesi advokat saat ini adalah profesi yang sedang tidak baik-baik saja. Malahan mungkin tidak, kalau pakai istilah tidak baik-baik saja itu kelihatannya terlalu sopan. Tapi profesi advokat sekarang, kalau saya boleh katakan, kebanyakan advokat hampir sudah melepaskan marwahnya sebagai penegak hukum, hampir. Kebanyakan teman-teman sekarang itu menjadi pedagang hukum dan keadilan. Jadi, tapi ingat, tidak semuanya. Jadi kondisi sekarang itu menimbulkan banyak sekali pengusaha hukum, Pak ya? Pengusaha hukum. Bukan seorang penegak hukum. Makanya saya itu selalu mengatakan, di dalam proses penegakan hukum tidak ada istilah kalah atau menang. Tidak ada. Karena kita bukan sedang bertanding, bukan tanding, tetapi baik dalam perkara pidana misalnya, baik hakim, baik jaksa penuntut umum, baik advokat, secara bersama-sama, secara maksimal, sama-sama menggali kebenaran material. Jadi bukan yang satu menggali kebenaran, yang satu menyembunyikan kebenaran, harus terbuka, harus jujur. Karena advokat itu penegak hukum. Makanya kalau ada istilah kalah menang itu nggak tepat. Sehingga mindset saya itu selalu mengatakan, tugas kita itu hanya bekerja secara jujur, secara profesional, sesuai dengan ilmu, kompetensi, moral, dan integritas kita. Tentang bagaimana putusan, itu menjadi wewenang hakim. Itu persoalannya. Jadi, advokat itu tidak perlu ngoyo supaya perkara gugatannya dikabulkan, atau supaya terdakwa bebas, enggak begitu. Dia hanya ngoyo secara maksimal melakukan seluruh upaya hukum. Tidak boleh melakukan upaya-upaya yang non-hukum. Kalau 86, kalau konspirasi itu bukan upaya hukum, upaya non-hukum, dan itu tidak boleh dilakukan. Sebetulnya simpel kok. Profesi advokat ini profesi yang sangat sederhana sepanjang dilandasi dengan sikap moral dan integritas yang memadai. Persoalannya kita adalah masalah moral dan integritas. Buktinya apa ya? Kita lihat aja perkembangan. Kita tentu kalau istilah kami Melayu itu ya, tidak bisa lagi seekor gajah bersembunyi di balik selembar daun. Semua udah terang benderang, apalagi dengan media sosial sekarang. Saya termasuk kadang-kadang tuh di dalam keseharian agak canggung memperkenalkan diri sebagai advokat. Dalam keseharian. Kecuali di dalam pekerjaan ya, dalam menjalankan profesi ya, tapi di luar menjalankan profesi ada rasa canggung. Karena apa? Karena image masyarakat. Tetapi bukan hanya kepada advokat loh.
ke seluruh aparat penegak hukum. Kita lihat perkembangan terakhir, bagaimana Mahkamah Agung, bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksaan. Intinya adalah bagaimana seluruh komponen penegak hukum ini berkomitmen internal. Saya tidak mau mengomentari yang lain, tetapi kalau saya katakan bahwa advokat mempunyai peranan yang cukup dominan. Kondisi penegakan hukum seperti sekarang. Tetapi bukan saya membela ya, advokat itu tidak akan bisa neko-neko kalau tidak dibukakan pintu. Kalau tidak dikondisikan sampai secara sedemikian rupa sehingga advokat itu kebanyakan mengambil langkah-langkah ekstra yang sifatnya non-yuridis. Kita dipersulit di mana-mana. Seperti saya misalnya, mau bertemu dengan direktur reserse sebuah polda. Saya ngantri di ruangan tamu dari jam 8 sampai pukul 2, tidak diterima. Tapi ada teman sesama advokat, datang bisa langsung masuk. Ada privilege. Nah, kenapa saya tidak dapat privilege? Itu mendapat privilege, ya silahkan jawab. Itu kasat mata kok. Seperti di pengadilan, kita di ruangan tunggu, mau ketemu dengan KPN. Ada yang sudah nunggu 3 jam, 4 jam, tidak diterima. Ada yang baru datang, bisa masuk. Di Kejaksaan Agung, di Kejaksaan, sama. Jadi, diskriminasi itulah yang menimbulkan teman-teman itu mencari upaya-upaya lain yang sifatnya melanggar etik, bertentangan dengan moral dan integritas. Tapi sekali lagi, advokat tetap harus membenahi diri. Tapi di situasi yang sekarang ini, apakah Bapak sepakat dengan istilah bahwa saat ini advokat sudah terdegradasi moralnya? Saya pikir bukan degradasi lagi ya. Sebagian besar sudah hancur. Lebih parah berarti? Lebih parah. Lebih parah. Sudah seberapa parah menurut Bapak? Parahnya itu adalah karena 10 tahun terakhir ini ada SKMA 073. Nah, itu membuka pintu bagi seluruh pihak yang mengaku organisasi advokat untuk merekrut, untuk mengangkat advokat yang tidak ada tolok ukur seleksinya. Seperti sekarang, kita kan lihat, saya nggak mau sebut nama, ijazahnya palsu. Diduga apa? Dia sudah ngaku. Dan dia minta diperiksa juga. Teman-temannya juga banyak yang lain. Ijazahnya yang juga palsu. Tapi bukan Pradi kan? Pradi nggak bisa, Bu. Jadi sekali lagi, perlu saya tegaskan, saya berbicara pada sore ini bukan dalam konteks 2 orang advokat yang sekarang lagi viral. 2 orang advokat yang lagi viral itu saya pastikan bukan anggota Pradi. Jadi kalau saya berbicara sore ini tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka dan juga tidak bermaksud untuk membela mereka. Karena mereka bukan anggota Pradi. Karena mereka bukan anggota Pradi, kami tidak ada urusan. Kami hanya akan minta pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung. Itulah akibat daripada SKMA 073. Jadi jangan dikembalikan kepada organisasi advokat. Makanya saya itu mengatakan harus bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Konsisten kepada undang-undang advokat. Pasal 28 ayat 1. Jadi pertama saya itu mesti mengatakan apa tujuan disusun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pertama, untuk meningkatkan kualitas advokat dengan adanya PKPA. Kedua, untuk memberikan imunitas pasal 16 agar advokat itu lebih aman, lebih bebas memperjuangkan hak-hak daripada kliennya. Ketiga, memberikan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan. Dengan apa? Dengan organisasi advokat Pradi diperintahkan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan untuk menindak advokat-advokat yang bermasalah secara etik. Ini loh tujuannya. Makanya kalau kita baca undang-undang advokat, di satu sisi undang-undang itu memberikan kewenangan, mendidik, mengangkat,
tetapi juga memberikan kewajiban. Setelah kalian didik, setelah kalian angkat, kalian harus awasi melalui komisi pengawas. Kalau dia ada masalah, kalian harus tindak dia melalui Dewan Kehormatan. Kalau kesalahannya berat, berhentikan secara tetap. Kalau hanya berat, skorsing. Kalau hanya sifatnya hanya tidak pantas, peringatan tertulis. Kalau ringan, peringatan biasa. Jadi ini tuh jelas. Dan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Advokat itu jelas mengatakan Dewan Kehormatan berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus perkara pelanggaran kode etik. Jadi kalau bicara perkara pelanggaran kode etik, hanya Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa. Kata siapa? Kata pasal 25. Kata pasal 26 ayat 5. Makanya kalau kita balik kepada pasal 9 Undang-Undang Advokat itu hanya bisa diberhentikan oleh organisasi advokat. Nggak ada yang lain. Hanya bisa oleh organisasi advokat. Makanya kalau kita kembali kepada pasal 10 Undang-Undang Advokat, ada 3 dasar pemberhentian advokat. Pertama, mengundurkan diri. Kedua, karena dihukum melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih. Dan oleh organisasi advokat. Nah, tapi semuanya itu muaranya itu harus organisasi advokat. Karena kewenangan tadi, jadi gini loh. Saya udah berulang, zaman saya sebelum ada Undang-Undang Advokat 18/2003, yang mengawasi kami itu adalah Ketua Pengadilan Negeri, di mana kami ditempatkan. Yang mengawasi, memeriksa pelanggaran etik. Seperti saya dulu, SK pengacara praktek saya itu domisili hukum di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi kalau yang berwenang mengawasi saya itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Wewenang itu yang sudah dilimpahkan kepada organisasi advokat. Nah, sehingga harusnya Mahkamah Agung itu tidak ikut campur lagi urusan organisasi advokat. Tidak ikut campur lagi urusan advokat. Agar apa? Agar dia tidak kecipratan hal-hal yang tidak baik begini. Izin potong Pak. Jadi kalau yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang beberapa waktu lalu membekukan loh, bukan memberhentikan. Jadi gini loh. Berita acara sumpah. Saya akan mengatakan pasal 3 advokat diangkat oleh organisasi advokat. Ini harus secara sistematis loh. Barulah berbunyi kemudian pasal 4. Advokat sebelum menjalankan tugas profesinya mengangkat sumpah di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi. Kapan seseorang disebut advokat? Yaitu ketika dia diangkat oleh organisasi advokat. Pasal 3 tadi. Berita acara sumpah itu hanya kelengkapan. Jadi tidak ada istilah dibukukan berita acara sumpah, karena sumpah itu menyangkut hubungan advokat dengan Tuhan. Ngapain dibekuin? Tapi produk itu kan produk tidak ada istilah sebetulnya. Kalau advokat diberhentikan oleh organisasi advokat, diberitahukan kepada Mahkamah Agung, dia sudah tidak bisa praktek. Jadi ini harus mundur lagi. Sebelum ada Undang-Undang 18/2003, kartu tanda pengenal praktek, baik pengacara praktek ataupun sebagai advokat, diterbitkan oleh pengadilan tinggi setempat. Jadi karena domisili hukum saya secara advokat itu adalah pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga tanda pengenal saya diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Secara berkala dilakukan registrasi seperti sekarang. Nah, kemudian berlaku Undang-Undang Advokat. Pada ketika berlaku itu, Mahkamah Agung menerbitkan surat kepada seluruh peradilan di bawahnya. Saya lupa nomornya. Kalau nggak salah itu tahun 2006. Yang intinya mengatakan, sehubungan adalah terbentuknya organisasi advokat sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat, namanya Peradi, maka untuk selanjutnya kartu tanda pengenal advokat diterbitkan oleh Peradi. Ini dia.
Jadi sebetulnya kalau konsisten kepada Peradi sebagai single bar, tanda pengenal beracara kami ini. Tapi karena ada SK MA 073, begitu sekarang ini ditambah dengan berita acara sumpah. Karena itulah Mahkamah Agung merasa perlu membekukan berita acara sumpah. Karena berita acara sumpah itu telah bergeser. Bukan tanda dia telah bersumpah sesuai dengan keyakinannya, sudah bergeser menjadi salah satu kelengkapan tanda pengenal advokat. Harusnya cukup ini. Dan ini pernah berlaku. Jadi tidak perlu dibekukan. Buat apa dibekukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia sudah diberhentikan, kalau dia sudah diskorsing, disampaikan oleh organisasi advokat kepada Mahkamah Agung memberitahukan kepada seluruh peradilan di bawahnya melalui PTSP, sehingga setiap advokat akan mendaftarkan surat kuasanya pasti akan ditolak oleh pengadilan setempat. Karena apa? Kami diberitahu oleh Mahkamah Agung bahwa menurut Mahkamah Agung saudara telah diberhentikan tetap oleh organisasi advokat. Menurut informasi Mahkamah Agung bahwa saudara sedang menjalani pemberhentian sementara. Jadi rumitnya ini yaitu karena Mahkamah Agung tidak konsisten Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat. Nggak konsisten, bukan ambivalen lagi, Pak? Tidak konsisten. Melanggar undang-undang Mahkamah Agung. Jelas kok itu perintahnya. Kan saya mengatakan, timbul perdebatan lah. Peradi itu kan tidak disebut di dalam undang-undang advokat. Justru itulah makanya dasar Mahkamah Konstitusi di dalam putusan 014 mengatakan bahwa peradilah organisasi advokat yang dimaksud oleh pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Karena kewenangan peradi itu seperti yang dijelaskan dalam undang-undang itu menjalankan yang tadinya menjadi kewenangan Ketua Pengadilan Tinggi, menjalankan yang tadinya kewenangan Menteri Kehakiman, dilimpahkan kepada organisasi advokat, makanya peradi itu sebagai organ negara. Karena dia menjalankan yang dulu dilaksanakan oleh negara, yang dulu dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman, yang dulu dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Makanya ini sudah di dalam risalah pembahasan undang-undang advokat, pemerintah dengan DPR sepakat. Dasar konstitusi pembentukan undang-undang advokat 18 2003 atau payung konstitusionalnya adalah pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 tentang lembaga-lembaga atau badan-badan lain yang berkaitan dengan pelaksana kekuasaan kehakiman. Jadi, organisasi advokat, profesi advokat adalah bentuk lain daripada pelaksana kekuasaan kehakiman. Itu bisa dilihat di dalam konsideran undang-undang advokat. Huruf B bagian menimbang. Apalagi? Jadi melihat kondisi yang ada, kan Bapak mungkin lihat di TV banyak, Ya. di medsos banyak, tapi Bapak udah pakai medsos sekarang? Pakai. Oh, udah pakai ya? Sedikit, bukan sedikit semuanya. Ya? Ya. Karena saya tahu Bapak nggak pakai medsos. Ya. Itu kan banyak yang lonjakan-lonjakan Pak di profesi ini. Bahkan semua yang bahkan juga advokat yang kena etik juga ikut berpendapat di TV-TV diundang apa segala macam. Jadi ini sebenarnya menurut Bapak apa sih ini kejadian ini? Masyarakat jadi bingung. Ini sebenarnya advokat begini. Sebetulnya itu hanya potret kecil dari kondisi bangsa ini. Potret besarnya bangsa kita ini memang sedang krisis rasa malu. Kita tidak punya rasa malu. Ada orang pejabat DPD kena OTT, selesai menjalankan pidana karena kata undang-undang dia boleh mencalonkan lagi setelah 5 tahun, dia mencalonkan terpilih. Rasa malu yang nggak ada. Makanya saya mengatakan di Jepang itu korupsi juga ada. Tapi tidak ada koruptor korupsi. Koruptor korupsi. Tidak ada koruptor. Tidak ada terpidana korupsi. Karena orang sebelum disidangin sudah bunuh diri. Karena rasa malu. Kita kan enggak. Kita tidak ada rasa malu. Melambaikan tangan gitu. Melambaikan tangan. Diskon di korting. Selalu menjadi pahlawan. Selalu
merasa dizolimi. Ini adalah penyakit bangsa kita. Saya pun juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan ini. Karena kita juga sudah puluhan tahun berdiskusi ini, itu hasilnya nggak ada. Makanya saya tuh selalu mengatakan, kita negara Pancasila, semuanya beragama, semuanya beribadah, rumah-rumah ibadah penuh, tapi korupsi juga tetap meningkat. Bandingkan dengan negara-negara Eropa Barat, orang ateis, orang tidak beragama, kawin sejenis juga boleh, tapi zero corruption. Ini adalah bukan fenomena ya, sesuatu hal yang susah untuk menjawabnya. Dan perlu kita renungkan juga. Kenapa? Memang kita hanya harus merenung masing-masing. Tergantung, ada yang sadar, ada yang enggak, ada yang insaf, ada pun enggak. Karena kita kan selalu bersembunyi di balik asas praduga tidak bersalah, segala macam. Ini bukan masalah praduga. Ketika Anda sudah tercela, Anda harus tahu diri. Nggak ada rasanya pejabat yang mundur di kita. Hakim MK pun ketika dinyatakan terbukti melanggar etik, itu nggak ada yang mundur. Malah melawan? Malah melawan, padahal ini kan menyangkut etik. Etik itu kan masalah celaan, tidak perlu dilawan. Melawan. Itulah, jadi memang ya, saya itu selalu mengatakan kepada teman-teman advokat, mari kita secara masing-masing memulai dari diri masing-masing. Kita selalu istiqomah, kita selalu lillahi ta'ala, kita selalu menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Saya itu selalu mengatakan sederhana kok. Bagi saya, apapun yang saya lakukan pasti dicatat oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang saya lakukan, suatu saat nanti saya harus mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya itu yang bisa ngerem saya terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Advokat nggak takut siapa-siapa kok, tapi belajarlah takut kepada penguasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan. Kan kita kan negara Pancasila. Tapi kan kondisi kayak gitu sulit, Pak. Sekarang untuk melakukan itu di saat sekarang itu susah. Susah, sulit. Karena zaman sudah konsumtif dan advokat diharuskan untuk dalam tanda petik nyemplung ke situ. Tidak diharuskan. Kami masih makanya saya mengatakan ada pilihan lain. Tidak seluruh advokat itu sudah nyemplung. Masih banyak yang baik-baik. Teman-teman yang di daerah masih ada. Minimal saya tidak sendiri, masih ada. Tapi kita kan lihat, memang ya media sosial ini juga mempengaruhi kita, hedonisme, bangga. Tapi apa bisa, Pak, untuk di tengah kondisi sekarang, di mana Bapak Kapolda tadi itu mau menghadap Kapolda aja susah untuk kalau nggak bawa buah-buahan. Ini keterbukaan kita sama klien. Makanya di dalam kode etik advokat itu, advokat tidak boleh menjanjikan hasil akhir pengurusan perkara. Ya, itu ada dalam tidak boleh menjanjikan menang. Kalau kita dengan klien sudah terbuka, saya pikir tidak susah. Yang menjadi susah itu kita tidak terbuka. Kita dengan klien itu selalu kondisi begini loh. Kita jelaskan hambatan-hambatannya. Makanya di depan klien itu kita harus terlihat kompeten. Kita harus terlihat bermoral. Kita harus terlihat berintegritas. Supaya apa? Supaya dia yakin. Tapi memang tidak semua klien juga siap. Tapi itu tidak apa-apa. Rezeki itu kan urusan Tuhan. Pintu rezeki itu banyak. Makanya kalau keyakinan Anda kepada Tuhan itu solid, kuat, insya Allah. Buat apa sih harta? Saya itu kalau bersidang katakanlah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara korupsi ratusan miliar, makan siang 150.000 pun tidak habis makan saya sendiri. Jadi itulah yang bisa masuk ke dalam perut saya. Jadi artinya Tuhan sudah memberikan warning. Buat apa
mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak benar, toh yang bisa kamu nikmati juga segitu. Bukankah itu tanda-tanda kebesaran Tuhan? Bukankah itu tanda-tanda kekuasaan Tuhan? Kenapa kita menafikan itu? Tapi kan tas Hermes ada iklan gitu Pak. Jadi itu yang bikin mungkin pengen. Nah makanya profesi yang mulia itu adalah orang-orang yang mulia itu harus bisa terbebas dari kepentingan-kepentingan yang hedonis itu. Advokat tidak dilarang kaya. Tapi advokat tidak boleh kaya dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, moral, dan integritas. Soal seseorang kaya ataupun tidak itu masalah garis tangan. Tugas advokat itu hanya bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab secara profesional, kompeten, dilandasi dengan moral dan integritas. Selesai. Oh, kalaupun kita jujur, kita tidak kelaparan. Iya juga sih. Jadi ini kita bikin sederhana lah, jangan pakai teori-teori tinggi-tinggi lah. Udah capek ini bangsa. Terlalu banyak kita berteori ini kajian nggak ada lah. Malahan saya mengatakan kalau bisa pasal 12 Undang-Undang Tipikor itu diamandemen 12C. Di sana pidana mati kalau hakim yang terbukti menerima suap. Itu satu-satunya jalan, amandemen undang-undang itu. Walaupun tidak sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 1 2023. Itu satu-satunya jalan. Sebetulnya pidana mati ini kan sudah ada. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31. Coba. Kalau bisa dengan advokat-advokatnya sekalian. Jadi dibikin khusus untuk APH. Pidananya harus pidana mati. Itu harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nggak ada lagi. Kita udah capek nih roba undang-undang ini nggak percuma lah. Di Cina pun pidana mati korupsinya tidak habis, walaupun berkurang signifikan sehingga ekonominya bisa naik. Tapi kan gimana? Presiden Prabowo kan sudah mengatakan waktu ada pertemuan di Dubai ya. Persoalan bangsa saya ini adalah persoalan korupsi. Menyuap hakim segala macam itu kan korupsi, suap. Menyuap penegak hukum itu tidak pernah suap. Tapi kan itu dibenturkan sama HAM Pak, kalau begitu. Lah, kenapa kita masih takut? Cina nggak takut. Apa? Kita bicara-bicara HAM. Emang orang korupsi tidak melanggar HAM? Advokat menyuap tidak melanggar HAM? APH lain menerima suap tidak melanggar HAM. Jadi kalau kita lihat penjelasan konsideran undang-undang 3199 Tipikor itu jelas loh bahwa tindak pidana korupsi telah merusak sendi-sendi perekonomian Republik Indonesia. Udah sendi loh yang rusak, bukan atap lagi. Makanya harus ada perubahan undang-undang. Kalaupun iya, ubah aja itu. Pasal 12 itu. Supaya apa? Supaya kita jangan hanya bicara tentang efek jerah, tapi harus ada contoh konkret. Dengan catatan kesejahteraan APH juga dinaikin. Rekrutmen APH juga dibikin secara transparan. Jadi ini mesti simultan. Semuanya harus berangkat dari kejujuran. Kejujuran pemimpin, kejujuran kita, kejujuran masyarakat. Ya persoalannya kita kan nggak jujur. Lain yang terucap, lain yang terlakukan. Lain yang dijanjikan, lain yang dilakukan. Ya itulah apa lagu itu. Ada dusta di antara kita. Setiap pejabat naik pangkat disumpah. Setiap APH pindah jabatan profesi sumpah. Makanya saya mengatakan ngapain dibukukan berita acara sumpah, itu hubungan manusia dengan Tuhan. Kecuali Mahkamah Agung memaknai berita acara sumpah itu adalah sebagai tanda pengenal advokat untuk beracara. Itu yang keliru. Karena tadi yang saya sampaikan, harusnya kartu tanda pengenal diterbitkan oleh organisasi advokat, ya Peradi. Jadi mengenai perdebatan single bar multibar ini sudah selesai. Karena organisasi advokat adalah organisasi penegak hukum. Kalau nanti ada multibar advokat, ada juga multibar hakim, multibar polisi, multibar kejaksaan. Karena dia organ negara, penegak hukum.
Ya, mau bentuk organisasi silakan. Tapi payung konstitusinya pasal 28. Kebebasan berserikat. Dia tidak boleh dan tidak memiliki kewenangan yang dimiliki oleh Peradi seperti yang telah ditegaskan dalam putusan MK nomor 066, 8 kewenangan. Mendidik, menguji, mengangkat, menyusun kode etik, membentuk dewan kehormatan, membentuk komisi pengawas, melakukan pengawasan, melakukan penindakan melalui putusan dewan kehormatan. Jadi undang-undang advokat itu sudah begitu lengkap. Tidak ada yang tidak bisa saya jawab menyangkut mekanisme pengangkatan ataupun penindakan. Apa persoalannya? Persoalannya adalah Mahkamah Agung dan pemerintah tidak konsisten. Maksud single bar itu agar ada standarisasi. Standarisasi pendidikan, standarisasi pengangkatan, standarisasi pengawasan penindakan. Itu maksudnya. Sekarang dibentuk Dewan Advokat. Bisa nggak dibentuk Dewan Kehakiman, Dewan Kepolisian, Dewan Kejaksaan? Bisa nggak? Karena ini organ negara loh. Bagian daripada pelaksana kekuasaan kehakiman. Kata siapa? Kata konsideran undang-undang advokat bagian menimbang huruf B. Saya kan sudah sampaikan tadi. Jadi ini mesti, makanya kalau sekarang kenapa banyak pejabat-pejabat partai, pejabat-pejabat tinggi tidak mendukung Peradi? Karena mereka tidak mau mengikuti mekanisme rekrutmen advokat yang dilakukan oleh Peradi yang begitu ketat. Kenapa kita ketat? Perintah undang-undang. Kamu uji dulu, ikut PKPA, ikut ujian, setelah ujian magang, baru diangkat. Ini kan perlu waktu, minimal 2 tahun. Ini yang mereka tidak siap. Mereka ingin cara-cara yang instan. Itulah orang-orang pintar, tetapi hanya karena kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, menginjak-injak undang-undang. Sekarang katanya, undang-undang ini penting. Kita amandemen. Ingat loh, kata Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara penyusunan perundang-undangan, salah satu hal yang harus menjadi acuan di dalam menyusun undang-undang adalah putusan MK. Menyangkut norma yang akan menjadi materi muatan di dalam undang-undang yang akan diubah. Oke? Sekarang Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan Peradi adalah organ negara. Sudah jadi putusan MK. Peradi adalah satu-satunya organisasi advokat. Sesuai dengan perintah pasal 28. Bagaimana mau menggeser ini kepada multibar? Sudah ada tafsir konstitusional. Tapi situasinya begitu sekarang, Pak. Nah, situasi boleh, saya bicara normatif akademik. Saya tidak bicara situasi. Kita secara hukum kan jelas itu. Bagaimana menggeser tafsir konstitusional yang telah diberikan oleh MK itu dalam putusan 014 yang diikuti oleh beberapa putusan MK kemudian. Pengakuan bahwa Peradi adalah sebagai organ negara, sebagai satu-satunya organisasi advokat yang telah dibentuk sesuai dengan perintah Undang-Undang 18 2003. Ini sudah menjadi tafsir konstitusional. Bagaimana cara mengubah ini? Pertama, bagaimana menjadikan organ negara itu menjadi multibar? Kedua, bagaimana menggugurkan tafsir konstitusional ini? Cukup? Belum. Advokat kan hadir nih Pak, Ya. dari seluruh lini proses hukum, dari mungkin penyidikan, penuntutan, dan vonis. Melihat kondisi yang ada di mana banyak sekali kasus pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat, menurut Bapak apa solusinya? Solusinya kenapa orang sekarang itu banyak abai tentang etik? Kenapa orang tidak takut melanggar etik? Karena kan, kalaupun dia dikenakan sanksi, dia bisa loncat pagar, dia bisa pindah organisasi. Kalau single bar tidak akan ada, akan berkurang secara signifikan pelanggaran etik.
Karena kalau dia sudah dihukum oleh Dewan Kehormatan Pradi, dia tidak bisa lagi pindah. Jadi sekarang rasa takut nggak ada, rasa jerah nggak ada, karena bisa pindah-pindah orangnya. Nah, buktinya sekarang yang dibukukan oleh Mahkamah Agung berita acara sumpah. Saya tak ngerti apa itu. Apakah berita acara sumpah itu sebagai tanda pengenal advokat di muka persidangan? Karena mungkin mereka berpendapat bahwa itu adalah produk dari mereka. Ya, kenapa? Tidak ada hubungannya bahwa kartu tanda pengenal advokat harus diterbitkan oleh organisasi advokat. Itulah yang menjadi dasar bukti seseorang untuk bisa beracara. Jadi kalau saya sudah diberhentikan, disampaikan kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memberitahukan kepada seluruh pengadilan yang ada di bawahnya, saya tidak akan bisa mendaftarkan surat kuasa saya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Karena sudah tercatat di PTSP. Tidak ada hubungan dengan berita acara sumpah. Kecuali Mahkamah Agung ingin menggeser. Tanda pengenal advokat adalah berita acara sumpah. Bukan tanda pengenal yang diterbitkan oleh organisasi advokat. Solusinya moratorium. Tidak ada istilah moratorium. Mahkamah Agung panggil Pradi. Pradi siap mendengarkan masukan dari Mahkamah Agung, siap mendengarkan masukan dari seluruh stakeholder, dari siapapun. Bagaimana supaya Pradi ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan advokat-advokat yang telah diangkat bukan oleh organisasi advokat yang sah. Kita siap kok menampungnya. Tapi ke depan nggak boleh lagi. Nih kita klarifikasi dulu nih. Ya. Menampung itu Menjadi anggota Pradi. semua. Tapi tentu dengan mekanisme syarat-syarat dan ketentuan tertentu. Itu yang kami akan rundingkan dengan Mahkamah Agung. Karena apa? Karena nanti advokat ini istilahnya usernya kan ini kan pengadilan. Ayo kita ngobrol. Sudah belum, Pak? Mahkamah Agung tidak membuka diri. Mahkamah Agung biasa menara gading, tembok Cina, tak bergeming. Mungkin itu keberatan nama ya, karena ada diksi agungnya kali. Kita siap kok. Ketua Umum kami sudah menyampaikan, kita akan menyelesaikan ini secara baik, secara adil, secara elegan dengan Mahkamah Agung. Yang sudah diangkat, yang telah disumpah oleh siapapun, oke. Terima menjadi anggota Pradi. Tapi Pradi bersama-sama dengan Mahkamah Agung akan merumuskan syarat-syarat, ketentuan, dan mekanisme pulang kandangnya. Tapi yang putusan Pradi RBA gimana, Pak? Yang mana? PT Tun. Itu persoalan lain. Nggak usah dibahas. Aku nggak usah masuk ke Bukan. sana. Saya yakin kalau Mahkamah Agung kembali, kami bisa bersatu. Oke. Poinnya di situ. Ya. Jangan memanfaatkan itu untuk melakukan hal-hal yang lain. Maksudnya, Pak? Diperjelas dong. Pradi siap kok untuk bersatu. Apapun mekanismenya. Apapun mekanismenya. Dan kami sudah membuka diri, istilahnya apa ya? Pradi kami yang sekarang kebetulan ketua umumnya Profesor Otto Hasibuan membuka diri seluas-luasnya. Asal Mahkamah Agung konsisten kepada single bar. Kami hanya merindukan dan menginginkan advokat yang betul-betul profesi yang mulia. Dengan cara apa? Dengan cara single bar. Agar apa? Agar ada persamaan dalam pendidikan segala macam. Tanpa single bar, advokat tidak akan bisa menjadi profesi yang mulia. Dan kalau berarti menurut Bapak Dewan Advokat Nasional atau apapun namanya ini, Ya. itu bukan solusi. Bukan payung konstitusinya apa? Kan saya sudah sampaikan. Baca dong risalah pembahasan undang-undang advokat. Baca dong esensi daripada putusan 014. Baca dong undang-undang advokat secara utuh. Sekarang apa ruginya dengan single bar? Saya balik pertanyaannya.
Ya. Coba, apa ruginya? Ruginya mereka nggak bisa Nah jadi. itu. Ruginya adalah sebagian orang tidak mendapat kekuasaan. Jadi ini lebih kepada nafsu kekuasaan. Bukan nafsu, bukan etikat untuk membangun profesi advokat yang baik. Itu sudah terjawab. Bagi-bagi. Kita bukan partai politik. Bagi-bagi kue gitu. Nggak ada. Siapapun jadi anggota Peradi, kita munas, semuanya ikut. Tapi kan itu yang kita bahas ini, Ya. kita nggak perlu pertegas Ya. apa itu, misalnya PKPA atau apa gitu Pak. Itu Apanya? kan ladang basah. Ladang basah apa? PKPA, Ketika Anda melihat PKPA itu sebagai bentuk usaha. ya. Kan itu Nah. sekarang yang terjadi. Usaha itu harus dimaknai usaha organisasi advokat yang satu tadi. Jadi tidak boleh yang punya interest pribadi. Tidak boleh ada punya interest kelompok. Nah, ini ketahuan nih belangnya. Bukan, maksudnya kita Peradi mengadakan PKPA, uangnya kembali kepada anggota. Seluruh kegiatan Peradi ini adalah berorientasi kepada peningkatan kualitas advokat, termasuk Dewan Kehormatan, termasuk Komisi Pengawas. Lah, kenapa dibawa masalah ladang-ladang duit? persoalannya di situ mungkin. Nah, saya dengan teman-teman kami tidak pernah mendapat uang. Tidak pernah pikir. Makanya saya itu sudah mengatakan saya tidak mau punya PKPA. Saya tidak boleh konflik kepentingan, tidak boleh punya interest. Jadi kalaulah memang benar dasar multimbar itu pertama adalah agar bisa bagi-bagi kekuasaan, kemudian bagi-bagi kekayaan, waduh. Jadi artinya moral dan integritas advokat hancur. Karena kita itu bukan profit oriented. Gimana sih? Kok ada pertanyaan begitu? Realitanya begitu Pak. Bukan realita, itu udah keliru. Kita cari duit yang nggak menjalankan profesi. Kok harus cari duit di organisasi sih? Teman-teman Bapak kan begitu. Saya nggak ada teman-teman saya begitu. Oh, nggak ada ya? Nggak tahu kalau yang di luar Peradi ya. Kita ketat semuanya. Kita ngajar dibayar itu persoalan lain. Ya. Di kampus juga saya ngajar juga dibayar. Tapi semua dalam ukuran-ukuran yang wajar. Tidak pernah terpikir oleh kami, Peradi itu adalah unit usaha kami. Ini adalah milik organisasi, milik anggota, dan semuanya harus kembali kepada anggota. Kalau sudah punya pikiran begini, clear ini urusan. Jabatan. Saya pengen jadi, bertarung aja di Munas. Menang nggak saya? Kalau menang saya jadi ketemu. Kalau enggak, saya jangan mutung. Jangan yang dipersoalkan adalah kesempatan menjadi ketua umum. Presiden itu cuma satu, Bu. Ya, kita mesti hak demokrasi kita hargai. Makanya Peradi sudah lama loh membuka, ayo kita Munas semua. Tapi selesaikan dulu SKMA 073 ini. Apakah misalnya kata Mahkamah Agung selesaikan dulu secara paralel, ayo. Kita berunding. Nah, tapi sekali lagi, kenapa advokat sekarang banyak melanggar etik? Karena advokat tidak takut dihukum oleh Dewan Kehormatan. Karena bisa pindah organisasi. Kalau organisasinya sudah satu, sudah single bar, insya Allah, niscaya keputusan Dewan Kehormatan akan lebih kokoh, akan lebih mengikat, dan akan betul-betul menjadi mimpi buruk bagi setiap advokat kalau dihukum oleh Dewan Kehormatan. Karena apa? Hanya Dewan Kehormatan yang bisa memberhentikan advokat melalui keputusan oleh advokat, tidak ada yang lain. Ya. Apa saran Bapak untuk Mahkamah Agung dalam hal izin beracara advokat, terus yang pembekuan berita acara sumpah tadi? Pertama, mengenai izin beracara itu kan domain organisasi advokat. Dulu Mahkamah Agung kan sudah pernah mengeluarkan 2 surat edaran kepada seluruh peradilan di bawahnya. Kenapa kok bukan
Kenapa kok bisa berubah? Berarti harusnya SEMA lagi ya? Bukan SEMA lagi, cabut SKMA 073. Tercabut itu seluruh persoalan. Artinya kembali kepada sinyal bar. Masalahnya salah satu persoalan penting SKMA itu adalah SKMA memberikan kesempatan kepada seluruh organisasi advokat untuk mengajukan penyumpahan. Dan pengadilan tinggi dalam mengangkat sumpah advokat tidak membeda-bedakan latar belakang organisasi advokat. Artinya SKMA 073 itu sudah menafikan sinyal bar, sudah menafikan norma yang ada di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Advokat. Kalau itu dicabut, artinya ya kembali lagi pada itu, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita akan mengenal dekret presiden. Nah, ini dekret Ketua Mahkamah Agung. SKMA 73 itu memang dikenal sisi ambivalen dari Mahkamah Agung. Bukan sisi ambivalen, menggerogoti. Menggerogoti atau inkonsistensi dari Mahkamah Agung. Menggerogoti undang-undang. Tapi itu terjadi, Pak. Ya. Dan saya menurut rekan Bapak juga SKMA 73 itu bukan produk hukum. Jadi dia nggak perlu dianulir, nggak perlu dicabut, nggak perlu apa, tinggal ada SKMA baru lagi. Apa? Dia SKMA 73 itu bukan produk hukum. Ya. Dan dia hanya surat edaran aja. Bisa saja Mahkamah Agung menerbitkan surat keputusan yang baru dengan mengatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sehingga diterbitkannya SKMA 073 sudah tidak relevan lagi. Sehingga dengan demikian dinyatakan tidak berlaku, selesai. Kita semuanya kan konseptor nih, Bu. Cuman persoalannya teman-teman di Pradi nggak ada tukang lobby ke Mahkamah Agung. Ya kan? DPN Pradi sudah berulang kali mengirim surat untuk beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Agung. Kalau sekarang kirim surat udah nggak zaman, Pak. Ajak makan gitu dia, gitu. Masa Nggak. makan? Ajak makan. Justru itu jelek. Oh, gitu. Ini sifatnya institusional, bukan personal. Iya. Kok ajak makan? Sama Ketua Dewan Kehormatan harus diganggu ya. Jangan lurus gitu. Saya hanya mengatakan, saya itu pengacara kampung dari Bandung. Saya berusaha untuk baik, walaupun saya bukan orang baik. Saya berusaha agar seluruh langkah melaksanakan tugas profesi itu dilandasi dengan moral dan integritas yang baik. Mungkin saya tidak kaya, tapi saya happy kok. Saya tidak melarat kok. Ya. Saya tenang hidup. Kalau saya bilang saya pukul 9 malam udah bisa tidur. Tidak ada yang saya pikirkan lagi urusan dunia. Jadi ini tergantung bagaimana manusia mengelola panggilan batinnya ketika menjalankan profesi advokat. Tergantung manusianya. Oke. Oke, cukup ya? Poinnya adalah Pradi siap membuka diri untuk bicara dengan Pradi telah lama siap untuk membuka diri. dipertegas lagi telah lama ya. Ya, dan telah berkirim surat beberapa kali kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau dibalikin gini sama Mahkamah Agung, Pradi selesaikan dulu persoalan internal sesama Pradi minimal. Pradi jangan debat kusir. SKMA itu tidak ada kaitannya dengan perpecahan Pradi 2015. Sebelum itu, udahlah. Kalau masih punya mentalitas begitu, tidak akan selesai ini. Oke, sip. Baik. Terima kasih Bapak waktunya. Oke. Sama saya.